ngakune ya NU, ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Sebenarnya mereka tidak toleransi, justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplop biro. Ini ada Kiai NU keluar masuk gereja baca selawat. Lu bagaimana itu hanya untuk kira bener cari duit tok. Lu bagaimana wong itu dulunya itu nama itu gak boleh pakai syekh, itu gak boleh, wong syekh itu gelar. Jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU. Ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Kan enten to wong ora waras kuwi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dadak luli saya mau masukkan orang Islam. Kowe mlebu kafir kowe malahan. Kok masukkan orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dina ngono lho. Mlebu Hindu rong dina padha. Iki wong-wong sing uteke rusak pisan. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi. Ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Hati-hati. Ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak nih. Saya tidak peduli dia kiai apa habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicedai didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi, justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplop biro. Maulid ini bangkit malu kali Kanjeng Nabi. Ngisin-ngisi ini jenengan ngaku umat Rasulullah. Tapi kalau jenengan setiap saat membuat sakit hati Nabi Muhammad. Jangan ngaku umat Rasulullah kalau setiap saat Anda ini cuma mencoreng nama Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Selain Islam tidak ada yang benar. Kami orang Islam mengatakan bahwa agama hanya satu, Islam. Lain agama bukan agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Dalam urusan rumah, dalam urusan negara, dalam urusan tetangga kita wajib bertoleransi. Kalau kepada tetangga yang non muslim kita wajib bekerja sama-sama mereka. Seandainya mereka miskin tidak bisa makan, wajib kita bantu. Dosa nek orang ngewangi wong kafir. Tetangga kita yang kafir lapar kudu diwangi. Ora didongake mati. Wis kafir tak dongake mati dosa malah. Itu toleransi boleh. Tapi kalau toleransi ngisi neng gereja, kok pastor kon ngisi neng masjid Jumatan sisan. Pastor yang bernama Muhammad Ali enak sing ngono. Lho ndak apa-apa semua agama sama. Lho wong edan to. Iki saka wong ulama-ulama sing uteke rusak. Campur uget-ugetmu deng uget-uget. Sementara itu di suatu dimensi yang lain, maka orang yang takwa pasti berbuah kebaikan, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum lin nas. Kalimatnya adalah khairun nas anfa'uhum lin, bukan lil muslim, bukan lil mukmin. Maka ketika engkau berdakwah kemana-mana, masuki gereja, masuki vihara, kuil, gelandangan, bawah jembatan, datangi mereka. Apalagi masih Indonesia, datangi semuanya. Loh, apa enggak haram itu, Gus? Sing muni haram ki goblok. Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, sudah ada orang Islam belum? Lalu Nabi berdakwah kepada siapa?
datangi mereka, ajak, perdengarkan kemerduan Al-Quran. Kayak tadi anak kecil tadi baca Quran mendayu-dayu kayak begitu luar biasa. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dari suaranya aja orang bisa menggetarkan hati. Saya lihat sampean malah plira, plire, plengak, plenguk, mbokne wedok neng ndi to kae. Sing ibune juga pakne linggih neng ndi to kae. Sampaikan Quran baligul ani walau ayah, sampaikan ke mereka bahwa sudah engkau sampaikan, kemudian mereka tidak mau baik, silahkan. Loh, Qurannya kan mengatakan bahwa orang kafir itu tidak mungkin, Gus. Sawaun alaihim andartahum an lam tundirhum la yu'minun. Dikandani enggak dikandani padha wae. Ning kowe wis ngandani apa durung? Sudah memberitahu mereka atau belum? Kalau belum kok kamu jujuk-jujuk sudah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin percaya? Belum tentu. Sayyidina Musa itu diperintah oleh Allah. Apakah Allah tidak tahu bahwa yang namanya Fir'aun itu tidak akan masuk Islam? Apakah tidak tahu? Tapi kewajiban kita atas manusia menyampaikan dakwatul Islam kepada siapa saja. Nabi Musa dan Harun diminta untuk datang ke Fir'aun untuk menyebut la ilaha illallah. Orang gelem tidak masalah, tapi sudah disampaikan. Anda tahu nggak bendahara PBNU yang namanya Dr. Haji Bina Suhendra itu adalah anak pendeta Katolik, keturunan Cina, direktur Buringer Kimia Farma, Papros, direkturnya utama. Cina, presiden mahasiswanya, Cina Katolik di Jerman. Tapi saya datangin, assalamualaikum Mas Bina. Saya ajak ngobrol sampai kepada menjelaskan Allah dengan mekanisme hukum fisika, hukum kimia. Saya jelaskan tentang hukum antariksa, saya jelaskan tentang hukum begini. Lalu masuk Islam, sekarang menjadi bendahara umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Saya yang Islamin. Banyak pastor yang kita Islamkan, banyak pendeta yang kita Islamkan. Tapi ya begitu caranya kayak Rasulullah. Gak usah masuk Islam, agamamu gak bener, gak usah. Untuk apa? Karena innal huda hudallah wahadi Rasulillah. Tidak akan mendapatkan huda dari Allah kalau Allah tidak memberi huda. Tetapi Allah akan memberi huda kalau ada hadi, ada risalah, ada syariat Rasulullah yang disampaikan. Lah nek mereka kamu datang aja tidak pernah, tapi setiap ketemu kamu kafir, 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 bagaimana bisa mengenal Islam? Maka berpikir, ini ada orang yang ngomong-ngomong, wah ini ada Kiai NU keluar masuk gereja baca selawat. Lu bagaimana itu hanya untuk kira bener cari duit tok. Lu bagaimana? Wong itu dulunya itu sopir bis di Arab namanya Syekh Abdul Qadir. Wong itu dulunya itu sopir bis di Arab namanya Syekh Abdul Qadir. Nama itu gak boleh pakai syekh, itu gak boleh. Wong syekh itu gelar. Ini karena bapaknya kepengen dia jadi orang hebat saja, maka ditambahi Syekh Abdul Qadir. Wong jenengan kok insinyur, kayaknya enggak, sekolah dulu dapat gelar insinyur. Ini enggak, tahu-tahu namanya insinyur, namanya doktor begitu. Yang masuk gereja cari uang, ulama cari duit, utekin jeblok. Wong Gus Dur itu yang ngajarkan. Yang mengajarkan Gus Dur itu adalah Rasulullah. Rasulullah malah masuk ke rumahnya orang Yahudi yang matanya buta, mengajarkan moralitas agama sampai kemudian masuk Islam. Rasulullah yang masuk ke rumahnya orang Majusi yang setiap hari ngirim tai dan kemudian karena kelembutan hatinya Majusi masuk Islam. Maka kalau suaranya bagus silahkanlah, tapi barang selawat boleh. Barang selawat mengutamakan
Selawat Nabi aja saya sudah dapat bayaran 60 juta, 70 juta sekian. Silahkan, tapi jangan ikut-ikut ngomong soal agama, ramudeng. Mung suarane apik tok ya wis barang selawat wae. Tapi jangan ngomong-ngomong soal ilmu, nanti malah nabrak yang lain-lain. Ngaku mustasar NU saya ini dari bayi. Pengurus Ansor, komandan Banser, sekarang jadi komandan pendekar pagar Nusa se-Indonesia. Pengurus NU, Panglima pasukan berani mati, bukan Panglima Banser, pasukan Panglima berani mati ini. Janganlah dengan kelembutan, dengan moral. Gus, kok kenapa sampean masuk gereja begitu dong? Jangan kemudian ngomong di luar, ini ada kiai ngaku NU, ngaku Gus, ceramah di ini, masa Tola Al-Badru disuruh masuk gereja. Loh, kalau memang bener Tola Al-Badru masuk gereja, kan gerejanya jadi masjid. Goblok kok ora dienggo gitu loh, gimana?